Ini kita kejar terus. Dan ini pasti tertangkap suatu saat. Makanya oleh karenanya kita harapkan dia lebih bagus menyerahkan diri saja. Kita upayakan adalah bagaimana dia kembali ke masyarakat. Ya bang, saya nggak pernah saya buat kriminal. Kalau mau saya jahat, ngerampok bank aja kenapa? Kalau nggak dituntaskan sampai habis di dalam hutan. Kalau kita mau turun, saya menyerah tidak mau. Saya Desi dari Metro TV mau ketemu abang. Alhamdulillah Bu, bisa sekarang di mana posisi Bu biar saya jemput? Saya masih di Jakarta. Nanti kalau saya sudah sampai Aceh, ada orang abang jemput saya. Ya Allah Bu, kasih tahu aja di mana posisi Bu, nanti ada orang kita yang jemput Bu. Oh ya bang, aman posisinya tapi ya bang ya? Ya Allah aman. Hari masih pagi ketika tim Metro TV menyusuri hutan di kawasan perbatasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Di lokasi yang telah ditentukan, 2 orang anggota kelompok bersenjata Din Minimi telah menunggu dan mengantar kami ke tempat Nurdin Ismail alias Din Minimi. Dari jauh terlihat kelompok Din Minimi tengah melakukan pertemuan. 3 diantaranya memegang senjata AK-47, sementara 2 orang lainnya tidak membawa senjata. Terakhir kami ketahui mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah. Kalau anggota saya seluruh Aceh ada. Sekitar berapa banyak orang? Seluruh Aceh ada. Nggak bisa saya bilang itu anggota saya. Karena saya rangkul seluruh Aceh ini. Berapa kabupaten Aceh? Seluruh Aceh sampai ke Sabang ada. Din Minimi menjadi orang yang paling dicari aparat keamanan Aceh. Ia dituduh melakukan serangan aksi teror, pembunuhan, perampokan bersenjata di sejumlah tempat. Terakhir, Din dan kelompoknya dituduh membunuh 2 orang anggota TNI di Aceh Utara pada bulan Maret 2015 lalu. Keterlibatan Din Minimi terungkap lewat pengakuan anak buahnya yang ditangkap aparat keamanan. Komeng, anggota kelompok bersenjata Din Minimi, selain menjadi tersangka penembakan 2 anggota TNI, ia juga terlibat dalam sejumlah aksi penculikan dan perampokan di Aceh Utara. Dari tangan Komeng, polisi menemukan 1 pucuk senjata laras panjang AK-56 dan amunisinya. Dalam pemeriksaan polisi, Komeng mengakui kalau Din Minimi lah yang menembak anggota TNI. Din Minimi menembak apa enggak? Menembak. Menembak. Kamu lihat apa enggak? Kamu lihat? Lihat. Pakai apa pertama ditembak sama dia? Ejek. Di saya pistol. Pistol siapa? Pistol. Pistolnya siapa? Kamu kan pasti tahu itu pistol siapa? Pistol itu yang Pistol siapa? jumpa tuh. Yang jumpa itu siapa? Kamu ngomong betul. Pistol yang di Pistol anggota TNI itu. Kan pistol itu kan kamu yang ngambil dari pinggang TNI itu kan? Bukan. Kamu yang ngambil pertama, kamu yang langsung buka. Bukan. Hingga bulan Juli 2015, sedikitnya aparat kepolisian telah menangkap lebih dari 20 anggota kelompok Din Minimi, termasuk melumpuhkan tersangka penembakan 2 intel TNI di Aceh Utara, Komeng. Ada di sekitar Nisam, kemudian ada 2 anggota TNI yang menurut informasi bahwa dia melaksanakan tugas itu, barangkali kegiatan kelompok ini diketahui oleh 2 anggota TNI itu, sehingga dia kelompok ini melakukan tindakan yaitu penculikan dan membunuh 2 anggota TNI itu. Kita lakukan pengejaran ya bersama-sama dengan TNI, Kodam Iskandar Muda pada saat itu, dan kita dapat melakukan penangkapan beberapa pelaku tindak kriminal, termasuk juga yang melakukan pembunuhan terhadap 2 anggota TNI itu.
Din Minimi alias Nurdin Ismail Ahmad, pimpinan kelompok bersenjata di Aceh yang sampai saat ini masuk dalam DPO utama kepolisian Aceh. Dari laporan kepolisian selama setahun terakhir, lebih dari 10 laporan kriminalitas yang dilakukan kelompok bersenjata Din Minimi. Telah melakukan pemerasan atau pengancaman dan disertai dengan penculikan, ya. Penculikan dan minta tebusan. Nah, apabila tidak menyerahkan diri, kita kejar sampai dapat. Nah, dalam melakukan pengejaran ini ya bisa saja ya terjadi kontak tembak. Kalau karena dia menggunakan senjata api, dan ini kan cukup berbahaya. Berbahaya bagi masyarakat, berbahaya juga bagi petugas yang melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Aksi kelompok bersenjata Din Minimi tidak hanya terjadi di Aceh Timur, tetapi juga berpindah ke Aceh Utara hingga Kabupaten Pidi. April 2015, polisi berhasil menangkap 4 anggota kelompok bersenjata kelompok Din Minimi di beberapa lokasi terpisah. Tengku Agam dan DH alias Rungkom ditangkap di kawasan Sawang dan 2 pelaku AR dan RS ditangkap di kawasan Biren. Saat itu aparat kepolisian juga berhasil mengamankan 6 pucuk senjata AK-47 yang disembunyikan di kebun dan senjata yang dikubur di dalam rumah Rungkom. Sebulan kemudian, kembali terjadi kontak tembak aparat dengan kelompok bersenjata Din Minimi di kawasan pegunungan Desa Cotgune, Pidi. 3 anggota Din Minimi tewas dalam kontak tembak di Desa Gintong, Kecamatan Gorong-Gorong, Kabupaten Pidi. Mereka adalah Ibrahim Yusuf, Subki, dan Yusliadi. Di lokasi, aparat kepolisian kembali menyita 3 pucuk senjata, ribuan amunisi, serta granat yang ditinggalkan kelompok Din Minimi. Terjadi di Gorong-Gorong itu adalah kontak tembak antara anggota TNI, termasuk juga anggota Polri melaksanakan pada saat melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Itu terjadi, yang tewas adalah dari kelompok DM. Ada 3 orang yang meninggal dunia pada saat itu dan beberapa senjata api dapat kita sita. Upaya pengejaran kelompok Din Minimi terus dilakukan. Juni 2015, aparat kepolisian mengepung rumah Din Minimi di kawasan Julok, Aceh Timur. Terjadi kontak tembak. Din Minimi melarikan diri ke hutan, tetapi polisi berhasil menyita 1 pucuk senjata M16 berikut dengan amunisi dan peluru senjata AK-47. Pasca kontak tembak, polisi terus melakukan penyisiran di hutan Kecamatan Julok, Aceh Timur untuk menangkap Din Minimi dan anggota kelompoknya. Tidak hanya polisi yang terus melakukan pengejaran kelompok bersenjata Din Minimi, pengejaran juga dilakukan oleh aparat TNI mencari Din Minimi hidup atau mati. Polisi bawa senjata, saya diajarin dulu sama senjata, nggak mungkin saya bawa parang. Di belakang saya kan, saya sangat merasa kecewa kan dengan pemerintahan Aceh. Dari tiba konflik kemarin kan, bapak saya jadi korban.